صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang sejarah dan karya-karya dari Sunan Giri yang ada di Nusantara. Sebelum kami lebih lanjut ke dalam pembahasan kami, alangkah baiknya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu perkenalkan saya sendiri, Marcel Diani Pamungkas dari 10-7, dan partner teman kerja saya Agus Prasetyo dari 10-7 juga. Terima kasih. Sebelum itu, kami akan membahas aspek-aspek pengaruh tentang Sunan Giri sebagai sunan yang berdakwah di Nusantara. Dari penonton sendiri bisa dilihat bahwasanya di depan kamera terlihat miniatur dari hasil kerja kami, yaitu miniatur pemakaman Sunan Giri. Mungkin 85% lah mirip dengan pemakaman aslinya. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan tentang miniatur, alangkah baiknya dijelaskan oleh Agus tentang bagaimana sih sejarah hidup dari Sunan Giri tersebut hingga sampai ke Nusantara sebagai pendakwah. Bisa dijelaskan? Oke, saya akan menjelaskan hasil dari sejarah Sunan Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai Raden Paku atau Raden Djoko Samudro. Adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke-15. Ia dikenal sebagai ulama besar, pendidik, dan pemimpin spiritual yang sangat berpengaruh khususnya di wilayah Jawa Timur. Sejarah singkat Sunan Giri. 1. Nama aslinya adalah Raden Paku. Lahir sekitar tahun 1442 Masehi di Blambang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia adalah putra Maulana Ishak, seorang ulama dari Samudra Pasai, Aceh, dan Dewi Sekar Dadu, putri Raja Blambang. Oke, seperti yang dijelaskan atau dibacakan oleh teman partner kerja saya, bahasanya Sunan Giri sendiri adalah salah satu sunan yang berdakwah di Pulau Jawa. Ia lahir dengan nama Raden Paku dan dengan nama dakwahnya yaitu Sunan Giri. Ia lahir dari keluarga kerajaan dari Samudra Pasai dengan bapak namanya yaitu Maulana Ishak. Ya. Pada abad ke-15 beliau mendakwah di Pulau Jawa, terutama di bagian mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, terima kasih. Bisa dibacakan lagi tentang pendidikan dan juga karya-karya Sunan Giri yang sebagai media dakwahnya atau pengaruh di Nusantaranya di pulau apa saja, bisa dibacakan. Ya. Sunan Giri belajar Islam pertama kali di pesantren Ampel Delta di Surabaya di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga menimba ilmu di tanah Arab dan beberapa pusat Islam lain di Nusantara. Mendirikan pesantren Sunan Giri sekitar tahun 1487. Ia mendirikan pesantren di Giri Kedanton, Gresik, yang menjadi pusat pendidikan Islam dan pusat penyebaran dakwah Islam di Jawa dan luar Jawa, yaitu yang bagian luar Jawa adalah Bali, Lombok, dan Sulawesi. Oke, seperti yang dibacakan Mas Agus sendiri, teman partner kerja saya, bisa dijelaskan bahwasanya fakta menariknya Sunan Giri sendiri adalah murid dari Sunan Ampel yang dulunya sebelum ia menjadi pendakwah di Pulau Jawa, ia sebagai muridnya di pondok pesantren Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Tepatnya di Gresik, yang mengguru kepada Sunan Ampel. Dan fakta menarik keduanya ialah dia mendirikan pesantren dengan nama Pesantren Giri yang terletak di Gresik juga, yang dikenal dengan Giri Kedaton, sama seperti partai politiknya, yaitu dengan nama Giri Kedaton. Seperti yang dijelaskan Mas Agus juga, selain mendirikan pusat pendidikan yaitu pesantren Giri Kedaton, beliau juga memimpin sebuah partai politik yang bernama Giri Kedaton. Dari banyak anggotanya yaitu termasuk banyak raja dan bangsawan yang ada di sekitar Nusantara. Bisa kita lihat sendiri bahasanya di miniaturnya terdapat salah satu, mungkin mirip 85% dari aslinya. Ini adalah miniatur dari
Sunan Giri yang kami buat terdapat di sini adalah foto beliau dan juga makam dengan kain hijaunya yang khas sama seperti di makam aslinya. Untuk kedua di sini ada detail salah satu karya Sunan Giri yaitu buku tembang kumpulan tembang-tembang Jawa. Selain menjadi guru atau pemimpin partai politik, Sunan Giri sendiri juga sebagai pengarang dari tembang-tembang Jawa yaitu Asmarananda, Danangkulo, dan juga tembang permainan tradisional seperti jublak-jublak suweng, jamuran, dan juga lain-lainnya. Oke, terima kasih. Sebelum kami tutup, teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Sunan Giri maupun pengaruh Sunan Giri terhadap Nusantara bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke. Ditunggu ya teman-teman pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.